Kalau saudara ngerti komputer di desa, saudara akan dipakai oleh kantor camat juga, kantor desa. Sekarang sebanyak internet, kuasai komputer. Tolong Pak Beni, modalnya bantuan dengan kursus komputer. Siap tidak? Loh, kok diam saja? Penting komputer. Sudah bisa kenal dunia lewat komputer. Tapi jangan lihat yang porno ya. Nggak cuma ngomong saja ini. Iya. Ya, terus? Nah, perhatikan. Tidak ada nama lain. Ini yang membuat mereka berani. Ayat 13. Ini pentingnya. Siapa? Ayat 13, silakan. Perhatikan. Melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Lanjut. Dan stop dulu Pak Tommy, garis bawahi. Enak nggak predikat itu? Orang biasa nggak sekolah, tidak terpelajar, enak tidak? Coba jawab, nggak enak. Nah ini yang penting. Sekolah tinggi-tinggi nggak bisa buat orang heran. Ngapain? Betul? Saya menemukan banyak rekan hamba Tuhan. Sebelum dia sarjana teologi, khotbahnya luar biasa. Begitu sekolah teologi jadi kaku khotbahnya. Karena ada aturan gini tuh, jadi nggak enak. Jemaat dengar, dia terlalu tinggi bahasanya, susah dimengerti. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomongin. Maka itu lebih baik sekolah umum kalau punya uang dan punya waktu, saudara. Kuasai ilmu pengetahuan. Jangan teologi. Teologi itu bisa baca buku sendiri. Karena kalau saudara sekolah teologi sudah bayar, kan bayar bukan? Gak ada yang gratis kok. Bayar, gak ada yang gratis. Terus suruh beli buku, bayar lagi. Suruh baca, buat ringkasan. Ya ngapain beli sendiri, baca sendiri, kok suruh bayar? Saya gak mau. Betul gak? Jadi lebih baik baca aja buku teologi, beli. Punya uang, punya waktu, sekolah yang lain. Ibu-ibu pendeta lebih baik kursus masak dan buat kue. Ngajari ibu-ibu di desa itu lebih berharga. Karena sambil kursus itu tanya gimana suami, gimana anak-anak. Nah itu bisa masuk Injil. Amin. Oke, Lukas 15. Jadi gereja yang benar itu adalah gereja yang datang mendengar gereja itu mengajar adalah orang-orang berdosa. Katakan amin. Karena Yesus saja begitu. Maka itu dia nggak mau sibuk di bait suci. Karena itu orang benar semua. Dia maunya di luar, ketemu orang-orang itu. Suatu hari saya di Balikpapan, diundang oleh kelompok Full Gospel Precision Fellowship, saudara tahu, kampung usaha Kristen Natal. Saya nginep di kompleks itu juga, nggak di hotel. Saya tuh nggak suka nginep di hotel kalau nggak terpaksa. Saya lebih senang tinggal dengan rumah. Di rumah orang bisa bersekutu, cerita semuanya itu. Nah, kompleksnya cukup besar, di Balikpapan Permai namanya. Kalau jalan dari rumah saya nginep itu ke tempat pelayanan acara itu kira-kira 7 menit lah, ya nggak jauh. Selesai kebaktian, Roh Kudus bicara, kamu jangan naik mobil. Tadi saya dijemput. Oh saya tahu, kalau papa saya bersuara gitu saya tahu ada sesuatu. Akhirnya selesai, saya pamit. Panitia ngotot, nggak bisa, kamu yang undang, kami bertanggung jawab. Wah, saya keras juga. Saya punya hak, mau naik apa saya marah begitu juga. Habis mereka ngotot juga, saya juga bisa ngotot. Akhirnya salah satu panitia punya Pak, baik, begitu saya nemani Pak Daniel jalan. Oh saya senang. Nah saudara, begitu saya keluar dari hotel itu, saya keluarkan uang 100 ribuan. Karena saya tahu, saya suruh berkati seseorang malam itu. Nah terus saya ngomong, Pak, saya sekarang cerita. Saya nggak mau cerita di dalam tadi, dikira bagaimana. Saya mau berkati orang Pak malam ini. Oh, di mana? Di mana? Saya mau ikut. Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya, memang belum tahu. Maka itu saya jalan. Dia bingung saudara. Ya udah. Sambil ngomong cerita panjang lebar tentang Papua semua, saya tuh lihat kiri kanan terus. Itu ruko, sudah tutup semua. Ya.
Tiba-tiba dari kejauhan saya lihat di satu ruko ada seorang lagi tidur. Begitu mata saya tertumbuk pada yang tidur, itu dia, baik Pak, itu orangnya. Dia tuh spontan, oh Bapak kenal? Begitu, salah, ya gak kenal dong siapa dia di situ kok kenal. Dia malu dengan pertanyaan itu. Akhirnya kami dekat. Saudara, begitu dekat, saya dengar dia, teman saya, ini panitia juga dengar, ini orang lagi dengkur. Wih, tidurnya enak. Terus saya ngomong pelan-pelan, Pak jangan marah, saya ngomong, orang kaya tidur pakai AC belum tentu seenak dia tidur. Loh, betul tidak, Saudara? Nah, karena tidurnya mendengkur, saya tuh nggak mau ganggu. Karena kalau dia dibanguni tidur lagi kan susah. Aduh, tapi gimana berkat ini? Ini panitia tahu saya lagi bingung. Saya lihat ini Roh Kudus tunjukkan. Di atas dekat kepala dia tidur, ini dia ngadep ke dinding toko. Ya, rolling door, pintunya. Itu ada botol aqua. Pas di atas kepalanya, airnya ada setengah. Saya dapat ide, saya akan angkat botolnya, saya taruh uang itu. Karena orang tidur bangun pasti haus, bukan? Dia pasti langsung ngambil minumnya. Jadi saya pelan-pelan angkat botol, jangan terganggu, untuk taruh uang ini. Saudara, sepelan-pelannya orang ini rasa, tapi saya nggak berharap dia bangun. Begitu botol sudah angkat, dia bangun, saya kaget, dia kaget. Betul-betul kami dua kaget. Aduh Pak, minta maaf. Dia nggak ngomong apa-apa karena lihat warna merah. Saya tahu wajahnya itu. Akhirnya dia duduk, saya duduk di lantai toko itu. Saya nggak takut kotor. Saya duduk bersimpuh dengan dia. Saya langsung kenal, Pak maafkan saya ganggu Bapak tidur, saya minta maaf. Tapi ada berkat dari Isa yang kudus itu. Saya tinggal di Papua Pak, saya pendeta. Saya sebut namanya, dia sebut namanya. Mungkin kita nggak ketemu lagi kalau saya cerita soal kehidupan. Saudara, nggak sampai setengah jam ngomong, senang sekali dia bicara. Saya tanya anaknya berapa, kenapa kok sampai begini Bapak ini? Bagaimana? Saya cerita semuanya, ingat nama Isa. Nggak ada yang bisa mengasihi kita, cuma dia. Dia mati untuk kita. Saya nggak ngajak Bapak jadi Kristen, tidak. Tapi kapan saya ingat nama Yesus Tuhan? Udah, saya anggap cukup. Bapak mau kami doakan nggak? Nggak ada suara, cuma ngangguk. Saya panggil panitia. Ayo duduk sama-sama. Ayo kita letakkan tangan. Bapak doa dengan cara Bapak, kami doa dengan cara kami. Saya minta panitia ini doa dulu. Lama nggak keluar kata-kata itu dia, saudara. Saya tunggu kok lama sekali. Ternyata dia terharu. Akhirnya dia doa. Dia satu dalam doa, saya berkati dia. Begitu pamit, Pak lagi sekali. Mungkin kita nggak ketemu, karena saya juga belum tahu kapan balik ke Balikpapan lagi. Tapi saya tinggalkan. Saya tanya, kalau Bapak perlu apa-apa mau nggak nomor alamat rumah? Bilang nggak, ya udah. Kalau mau saya kasih alamat Bapak ini. Kalau perlu Bapak ini pun siapa? Kalau perlu Bapak datang ke toko saya gini-gini. Tapi dia nggak mau. Oke, kami nggak maksa. Kami jalan pulang. Untuk berapa saat sudah nggak ada suara di antara kami dua. Saya memang ditunggu dia apa komentar. Begitu mulai agak jauh dia bilang, kalimat ini saya ingat. Ternyata menginjili itu gampang ya. Saya bilang, iya, teolog yang buat susah. Maaf, teolog yang buat susah Alkitab itu, saudara. Karena ilmu tentang Tuhan dibolak-balik di situ. Jadi berkat itu gampang, asal nggak pelit. Katakan amin. Itu buktinya. Ngerti? Jadi ayo kita interaksi. Kalau naik becak di Makassar, jangan nawar, apalagi gemuk-gemuk itu dalam nama Yesus. Awas naik becak nawar ya. Saya marah betul. Kalau mau tahu rasanya becak, coba gantian Pak duduk Pak, saya di belakang. Coba. Saya bisa berkatain, kasihan mereka. Kasih lebih kalau naik becak. Kalau perlu tanya anaknya. Sebelum saya pindah ke Papua, saudara, saya tuh punya
7 kelompok jemaat tukang becak di Surabaya.